Shalom. Selamat malam Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Saya dapat pertanyaan. Jadi ada seorang guru sekolah minggu, bukan gereja kita ya. Ini ada anak sekolah minggu remaja tanya saya, boleh nggak pakai vapor ya? Ya seperti gambar ini, seperti itu ya. Ya gurunya ngomongnya gampang, mungkin bisa ngomong ya, bisa tidak, bisa apa, tapi mesti ada bekalnya ya, latar belakangnya. Dan ini menolong untuk para saudara yang punya anak, karena ini tren pada masa sekarang ini ya. Dan ini juga menolong para smoker yang di gereja ini supaya boleh dengar juga firman Tuhan ini ya. Dan ayo kita melihat bersama-sama mulai dari pertama ya. Ingat ya, kita mulai dari rokok saja. Ini peringatan merokok membunuhmu. Itu peringatan pasti yang jelas ya. Tidak usah didebatkan. Jelas sekali ya, merokok itu berbahaya dan membunuh. Ini situs FDA, Food and Drug Administration Amerika Serikat ya. Ya, merokok menyebabkan kanker kepala dan leher. Asap tembakau menyebabkan kanker paru-paru ya, paru-paru fatal pada bahkan non perokok. Ya, istrinya ngerokok, suaminya satu rumah, atau suaminya perokok, istrinya nggak merokok, sama kenanya ya. Menyebabkan katarak, kebutaan, kanker kandung kemih, diabetes tipe 2. Kalau orang hamil merokok, dia menghambat pertumbuhan janin. Jelas sekali. Dikatakan 7 dari 10 perokok ingin berhenti. Bagus. Ya, tapi kebanyakan gagal. Jatuh bangun ya. Berhenti merokok itu keputusan yang terbaik. Karena merokok itu membahayakan setiap organ tubuh ya. Yang paling penting itu jantung. Dan sepertiga kematian mati karena sakit jantung, sepertiganya karena dia merokok. Perokok aktif dan perokok pasif. Jadi baik dia merokok yang hanya terima atau asap yang terima asap. Nah sekarang ini godaan perokok tradisional, perokok yang pakai, nah begini ya, pakai tembakau, pakai asap. Lalu sekarang ini pindah kepada rokok elektronik yang namanya kita sebut bahasa Inggrisnya vaping ya, atau kalau terkenal sekarang di toko-toko yang keliling-kelilingan banyak sekali toko vapor seperti itu ya, karena pikir dia perokok tradisional mau berhenti rokok, lalu disarankan pakai vapor dulu ya. Ini tren sekarang. Vape atau rokok elektrik itu sama saja, namanya saja ya. Katanya lebih aman, sedikit bahayanya daripada merokok tradisional. Nah mungkin beberapa dari kita buta, apa sih vapor atau rokok elektrik itu. Nah ini ya, perangkat yang modelnya kayak gini ya, yang paling banyak di Indonesia, bisa seperti bolpen panjang ya, macam-macam bentuknya ya. Perangkat yang dirancang untuk menghantarkan nikotin tanpa asap tembakau. Dengan cara apa? Memanaskan larutan nikotin. Nanti saya tunjukkan bagannya ya. Lalu ada perasanya di situ, rasa aroma. Lalu ada propilen glikol dan gliserin. Macam-macam ya rasanya. Nanti saya tunjukkan ada catatan ya. Ribuan. Ada rasa creamy, rasa buah-buahan, rasa susu. Nah biasanya non perokok atau non pengguna vape, ini biasanya perokok pasif ya, orang yang tidak merokok nggak terlalu risih karena asapnya itu beda ya. Karena kalau asap tradisional kan asapnya memenuhi ruangan, bau sekali, tapi katanya tidak terlalu mengganggu. Oke, ini kesalahan awal. Jadi pada awal mulanya World Health Organization, Badan Kesehatan Dunia, PBB, WHO, kepingin mengurangi epidemi tembakau. Orang kan suka pakai merokok tradisional. Nah lalu mulai bikin strategi baru, tapi itu salah, dengan rokok elektrik. Ingat ya, harapannya
perokok tradisional, transisi pakai elektrik, lalu berhenti. Ujung-ujungnya berhenti seperti itu. Oke, ini kesalahan besar ya. Rokok elektrik dirancang untuk menghasilkan uap nikotin tanpa pembakaran. Jadi tembakaunya tidak usah dibakar, tapi pakai seperti ini. Nah, kalau ditanya kapan masuk Indonesia? 2010. Berarti sudah 12 tahun ya. Sekarang 2022. Tapi populer mulai 2013. Dan meningkat begitu tinggi tajam mulai tahun 2022. Ayo kita lihat bagannya. Jadi mulai dari yang ujung, motis ya, ini yang disedot itu. Jadi mulai dari yang disedot, ini yang mengeluarkan asap itu loh, yang bul, ini namanya aerosol. Terbatas waktu saya terangkan ya. Nah ini cartridge ya, cartridge yang di sini dan heating, ini pemanasnya ya, elemen pemanasnya lalu atau dibikin atomizer ya, dibikin atom. Nah ini baterainya di sini, ini baterainya seperti itu ya, baterainya. Nah ini cairannya tuh di sini, nah seperti ini. Nah ini yang miris, yang viral ini, balita dikasih papanya ya. Saya mau kasih klipnya tapi nggak pantas lah, ngeri. Nah fakta vapor ini ya, saya ambil dari penelitian klinis Pusat Pencegahan Penyakit Jantung John Hopkins, ini terkenal sekali ya. Yang pertama, kata orang vapor kan kurang berbahaya daripada merokok tradisional, tapi tetap aman. Ternyata penelitian mereka berkata ya, e-cigarette atau vapor itu safer, aman, safer option, pilihan yang aman tapi nggak terlalu aman. Coba lihat ya, ini hasil penelitiannya ya, tapi tetap sama kan, beda tipis. Nah kalau ditanya mulai kapan sih orang merokok? Katanya sejarah merokok itu pertama kali dilakukan di Amerika Selatan. Orang ngunyah tembakau. Kalau bilang 4.000 tahun, berarti zamannya Adam dan Hawa saudara ya. Oke lah. Kalau rokok elektronik itu mulai kapan? Ada orang tanya. Mulai 2003. Jadi Cina, ya suatu perusahaan Cina di Beijing yang mengembangkan, lalu dikuasai Golden Dragon tahun berikutnya, lalu diambil Ruyan dan semuanya, lalu masuk Indonesia 2010. Dan kita tahu ya, 3 tahun kemudian mulai ngetop. Dan sekarang ini banyak sekali. Saudara kalau datang ke kafe-kafe, wah banyak orang melakukan ini. Yang kedua, rokok elektronik harus tahu ya faktanya, sama-sama adiktif, sama-sama bikin kecanduan. Jadi orang perokok tradisional dan perokok vapor itu sama-sama, jangan berkata ini hanya sesekali. Kenapa? Nikotin. Ingat ya, karena nikotin. Jadi nikotin itulah yang menurut penelitian sama adiktifnya. Kalau sudah pakai heroin, kokain, rokok tradisional atau rokok vapor sama. Dan yang lebih buruk adalah banyak pengguna rokok elektrik dapat lebih banyak nikotin. Kenapa? Cartridge-nya itu ekstra kuat. Jadi bergantung sama cartridge-nya di situ ya, atau peningkatan voltasenya rokok ya, baterainya di situ ya, untuk dapat rasa nendang. Saya cari terjemahan bahasa Indonesia, saya akan ketemu ya, dapat rasa yang lebih nendang dari rasa itu. Ada orang berkata, wah, tapi ini kan nikotin free. Tapi tetap kecanduan. Nanti ditunjukkan dari mana? Dari beberapa hal yang lain seperti itu. Yang ketiga, rokok elektronik vapor itu bukan alat berhenti merokok yang terbaik. Ingat ya. Banyak dipromosikan. Ingat ya. Kalau mau berhenti rokok tradisional, pakai vapor, nanti lama-lama berhenti. Ingat ya,
rokok ini pun masih belum disetujui oleh FDA Amerika sebagai alat berhenti rokok. Bahkan hasil penelitian yang terbaru, nah ini ya, ini penelitian terbaru mereka. Saya banyak baca penelitian ini ya. Orang yang sudah perokok tradisional lalu punya niat mau berhenti pakai vapor, lalu pindah pakai vapor, tapi kenyataannya jadi double pengguna, ya pakai vapor ya pakai rokok tradisional. Itu kenyataannya. Dan ini yang paling ngeri. Nah ini generasi baru mulai kecanduan dan nikotin. Youth, teenager itu paling rentan sekali pakai vaping ini. Vaping itu bahasa Inggris ya, kata kerjanya ya, pakai vapor ini. Tahu enggak? Survei GATS, Global Adult Tobacco Survey tahun 2021, Kementerian Kesehatan Indonesia RI, peningkatan 10 kali pemakai vapor. 2011 cuma 0,3%, naik 3% 2021. 3 alasan kenapa rokok elektronik itu sangat menarik buat anak muda. Karena dapat info yang salah. Ya, dapat info yang salah, enggak lengkap. Gak apa-apa, pakai vapor itu lebih aman. Pakai vapor itu sedikit, efeknya lebih sedikit, enggak berbahaya daripada rokok tradisional. Kenapa? Karena dimulai dari info yang salah. Yang kedua, lihat ya, biaya penggunaan vapor memang lebih murah, sedikit lebih rendah daripada rokok biasa. Makanya lebih menarik bagi anak muda. Kenapa? Uangnya akan cepat seperti itu ya. Yang ketiga, vaping itu tidak terlalu mencolok, tanpa bau yang mencolok, dan sedikit mengurangi stigma ya. Kalau orang merokok yang pakai tradisional kan, wah itu perokok berat itu. Tapi kalau vapor itu, karena belum ngetop ya sekarang ini ya, dan mereka berkata, tidak terlalu masalah. Saya coba browsing ya, apa kata pendeta tentang vapor, serius. Saudara bisa cari di jawaban.com itu. Ada satu pendeta terkenal, dia berkata, jangan menghakimi. Wow, kacau sekali. Serius. Ngeri saya. Umumnya seperti ini. Remaja, youth, teenager, dia bukan perokok, non perokok. Tapi dia tahu ngerokok itu tidak boleh. Tapi dia merasa vaping, vapor itu tidak terlalu masalah. Lalu mulai coba-coba. Ingat ya, saya nggak pernah sekali nyoba. Tapi yang terjadi adalah dari non perokok pakai vapor, lalu nyoba-coba rokok tradisional. Dan akhirnya kecanduan dua-duanya. Ini yang ngeri. Penggunaan rokok elektrik itu meningkat 1000% di kalangan siswa sekolah menengah, anak-anak kita SMP SMA, dan SD pun juga melakukan. Ingat ya, tadi itu yang SD, yang bayi ada. Dan ini sudah mulai menakutkan sekali. Dan ini cerita miris ya. Ada pendeta muda di Amerika Serikat. Ada gereja namanya saya lupa ya. Nah, gereja itu gereja yang gereja modern kan, yang pakai lampu kayak kita gini. Tapi kalau minggu itu pakai lampu, pakai yang kabut. Hush. Ya, ingat ya. Ada seperti itu. Nah, kebaktian kedua, mesin busnya itu, mesin kabutnya itu macet. Lalu pendeta muda ini namanya Brian Foster, dia maju dan keluarkan vapingnya. Serius. Wah.
Pendeta seniornya memuji dia dan menjulukinya The Vape Crusader. Ngeri sekali saudara. Kenapa? Karena dapat info ini bukan. Tapi sudah paham ya. Ini saya ambil dari Stanford University. Nah, efek nikotin di rokok tradisional dan vapor ini bedanya seperti ini. Ya. Lihat efeknya. Apa itu nikotin? Ini bentuk molekulnya ya. Asik sekali toh. Obat ini bersifat stimultan. Terus ya. Naik dan kalau sudah tinggi racun itu menjadi, kalau dosis tinggi maka jadi racun. Dan nikotin itu perangsang ya, dan sangat adiktif, bikin orang kecanduan. Dan itu mengakibatkan perubahan kimia di dalam otak kita. Dan nikotin itu ada dalam produk tembakau. Orang punya tembakau, orang merokok maupun pakai vapor ada di situ. Kalau nikotin tidak aman, kenapa orang masih pakai? Ya karena dapat misinformation, misinfo tadi itu. Nggak apa-apa, nggak terlalu masalah. Nikotin di otak, lihat ya. Reaksi nikotin di otak menghasilkan stimulasi pusat kesenangan di otak. Klik satu, lihat ya. Saat dihirup, rokok dihirup, lihat ini gambar ini. Nah, saat dihirup, nikotin masuk ke otak kita lewat paru-paru. Lalu meningkatkan reseptor penerima kesenangan di otak. Klik kedua, lalu keluarlah dopamin. Ini yang membuat orang bikin seneng, ya. Makanya orang kalau rokok sudah lihat mukanya tuh. Lihat ya. Lalu mulai apa? Mulai kecanduan. Nikotin, lihat ya. Masuk lalu dopamin. Nah, lihat ya. Nikotin. Tapi nikotin itu mengganggu kemampuan alami tubuh untuk mengalami rasa senang. Ingat ya, dopamin itu diproduksi sama kita. Kayak kita misalnya, nah kita kayak nyanyi sama Tuhan ya, doa memuji Tuhan, sukacita. Nah dopaminnya keluar, cas. Tapi tidak usah pakai rokok. Tapi kalau orang ngerokok, nah nikotin itu yang kan mengeluarkan seperti itu. Nah penggunaan nikotin, mau rokok biasa, mau tradisional, mau vapor, itu menciptakan dopamin itu banjir dan perasaannya intens. Lalu perasaan senang di otak kita mulai adaptasi, biasa mengeluarkan dopamin sendiri gitu, tapi dapat dopamin ekstra. Dopamin ekstra, lalu akibatnya dopamin produksi sendiri itu menjadi sedikit. Akibatnya pengguna mengalami kesulitan untuk menciptakan perasaan senang yang dialami tanpa nikotin. Ya. Lalu pengguna butuh nikotin supaya normal. Kenapa? Karena orang menghasilkan nikotinnya tambah sedikit. Makanya butuh dopaminnya tambah sedikit. Butuh asupan nikotin untuk jadi normal, karena otak kan sudah beradaptasi dan mengakibatkan namanya kecanduan itu. Pusat kesenangan di otak menciptakan memori mesti nikotin. Makanya orang kalau sedang ngerokok lalu mulai kecanduan. Ini lingkaran setan kecanduan nikotin ya. Klik nomor 1. Vapor mulai masuk nikotin dalam tubuh. Ya. Lalu yang kedua, nikotin mulai masuk di otak, mengaktifkan pusat kesenangan itu ya, lewat dopamin itu seperti itu. Tapi setelah selesai ngerokok, kadarnya cepat turun. Akibatnya tubuh kepingin lagi.
lalu vapor lagi. Kata siapa vapor tidak membuat kecanduan? Harus dipahami seperti ini. Apakah ini saja efeknya? Tidak. Targetnya di seluruh tubuh. Yang pertama rewire. Rewire itu kayak gini ya, seperti kabel disusun ulang. Jadi otak ini kita dirubah sama nikotin itu. Jalurnya bukan jalur normal lagi, tapi rewire. Kayak disusun ulang jalur-jalurnya seperti itu. Jantung lalu berdetak lebih keras, lebih cepat. Ya. Kenapa? Responnya kepingin melawan atau lari. Lalu nafas itu terganggu, kerusakan pada paru-paru. Lalu peningkatan asam lambung. Itu tentang nikotinnya ya. Sekarang kita bilang rasa. Wah enak ya, ambu susu, ambu banana, ambu cherry, nah, banyak ya. Sekarang kita lihat efek dari flavornya, rasa. Kenapa ribuan rasa? Lihat ya, yang tengah baca. Tobacco industry has a kids menu, bahkan ada vapor rasa anak, serius. Klik satu. Ada 15.000 lebih rasa dan masih terus bertambah. Kedua, bukti penelitian banyak. Sekarang mulai ada penelitian. Tolong jangan ribut ya. Tolong jangan ribut please. Oke, saya mesti konsentrasi. Nah, makin banyak penelitian itu rasa ini berbahaya ya bagi tubuh. Dibawa ke ruang kaca saja, tolong dibawa ke ruang kaca saja supaya tenang di situ ya. Oke, terima kasih. Nah, banyak penelitian yang mengatakan ya berbahaya. Yang ketiga, klik ketiga, lihat fungsi paru-paru mulai rusak dan penyakit jantung mulai kena. Sekarang masalah sitotoksin flavor. Saya mesti baca saudara ya. Apa sitotoksin itu? Ternyata racun bagi sel-sel hidup di dalam tubuh kita. Lihat ya. Jadi perasa aroma itu bersifat sitotoksin. Jadi racun dalam sel. Misalnya rasa kayu manis itu ada senyawa sitotoksin. Rasa ceri, benzaldehyde. Wah, saya banyak belajar ini saudara ya. Itu juga mengandung banyak sitotoksin seperti itu. Sekarang efek vapor bagi kesehatan. Jadi vapor itu bukan hanya nikotin, tapi flavornya, rasanya, aromanya itu sitotoksin. Bicara paru-paru, aerosol itu apa sih? Asap itu loh. Jadi aerosol itu masuk paru-paru, dan ingat asap itu meninggalkan residu ya. Kayak kita misalnya kayak gini lah, coba kalau misalnya obeng mur, kadang-kadang kan sudah berkarat kotor ya, masih disemprot. Nah, alat-alatnya penghilang residu itu kan. Nah ini kalau sekali, 2 kali, berapa kali? Nah masalahnya ini kan masih baru ya, 2013 itu awal masuk. Tapi mulai tren ini sekarang 2021, 2022. Nah balik lagi ya, paru-paru tidak bisa memecah bahan kimia ini dari residu aerosol itu. Lalu merusak jalur udara dan kantung udara yang membawa oksigen ke dalam tubuh. Nah kalau itu terus berlanjut, meningkatkan risiko penyakit paru-paru. Catatan Februari 2022, 2 tahun lalu, 2 tahun setengah ya, 2.807 kasus cedera paru-paru terkait dengan penggunaan vaping ini. Ngeri tidak?
Selain paru-paru apalagi? Aerosol juga merusak bagian tertentu dari sistem peredaran darah kita ini, atau jaringan darah kita ini ya. Dan itu meningkatkan penyakit jantung. Jadi bukan hanya rokok tradisional, tapi vape. Apalagi iritasi di telinga, mata, tenggorokan, satu line ini saudara ya. Ini sering terjadi pengguna rokok elektrik, baik vape yang model pen dan macam-macam itu ya. Nah masalahnya adalah sekarang lagi mulai diselidikin bagaimana bahan kimia aerosol ini berdampak pada otak. Susah, karena ingat ya, nikotin sudah pasti merusak dari rokok ya. Bagaimana dengan aerosolnya? Nah masalahnya kan masih baru ngetren. Nah para peneliti sudah mengidentifikasi bahwa asap itu, aerosol itu mengandung zat yang menyebabkan kanker. Kenapa belum bisa banyak penelitian? Ini masalahnya. Butuh 25 tahun menilai dampak vapor bagi kesehatan di jangka panjang. Ingat ya, vapor belum sampai 25 tahun. Yang bisa dilihat semuanya itu tadi itu, dan semuanya di beberapa catatan seperti itu. Ini yang baru lagi. 2018 ya, American Chemical Society, masyarakat kimia, orang-orang kimia ya, lalu berkata begini, e-sigaret vapor itu bisa merusakkan DNA. Satu lagi, Februari tahun 2022, 68 kasus kematian ternyata bisa bikin mati. Ngeri enggak? Evali, e-cigarette vaping product use associate lung injuries. Ingat ya, bicara soal paru-paru. Dari Agustus 2019 peningkatan kasus kerusakan paru-paru segera tiba-tiba mendadak fatal. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit merekomendasikan tidak boleh, jangan pakai rokok elektrik yang mengandung THC, apalagi kalau dipakai bergantian seperti itu. Kenapa? Produk ini belum ada peraturan resmi Amerika Indonesia, dan tidak ada jaminan setiap bagian dari alat-alatnya itu aman bagi kesehatan. Ingat ya, kayak ginilah paling gampang. Coba berdirilah di belakang truk yang berasap hitam, jurus cumi-cumi itu, yang hitam itu, dan saudara diam di situ setengah jam. Bagaimana dengan udara kalau kita bernafas di pegunungan? Apa yang tidak bisa diberitahu sama produsen? Kita tidak tahu apa itu, berdampaknya apa, sedang diteliti. Nah ini residunya ya, wah ngeri nih. Jadi kalau orang pakai, oke, itu buat penggunanya. Nah penelitian yang terakhir, bukan hanya pengguna vapor yang berisiko menghirup nikotin, ada logam berat di situ, ada bahan kimia kanker dari aerosol, asapnya juga. Tapi kalau di rumah dia sendiri, dan di situ ada orang tuanya, ada anaknya, orang tuanya dan sebagian keluarganya yang lain, apa akibatnya? Ya, Stanford University berkata begini, penelitiannya, dampak aerosol bagi pengguna pasif. Anggap aja ya, anaknya pakai, papa mamanya sama adiknya perempuan nggak pakai, asap bertebaran. Nah kalau sudah di pekerjaan di kantor, di ruang tunggu, mesti melihat itu, apa saja, lihat ya, ada nikotin, ada logam berat, ada partikel halus yang kita tidak bisa lihat, bahan kimia yang bersifat kanker, dan senyawa organik yang mudah menguap. Dia berkata begitu. Sekarang kalau dia seorang ayah, dia pakai, wah
Ingat ya, aerosolnya kan nempel di permukaan benda, debu, bahkan setelah menguap. Dan kalau sudah nempel di benda itu bereaksi dengan bahan kimia lain, bentuk bahan kimia beracun dan berbahaya. Kalau terpapar sama anaknya, sama hewannya, berarti pernapasan, ada makanan di situ, paparan kulit. Nah sekarang bicara bayi, anak-anak. Bayi kan suka masukkan tangan ke dalam mulut, rentan dia seperti itu. Oke, berarti kita sudah lihat semuanya ya. Dan khotbah ini tadi baru kesan khotbahnya. Tinggal 3 slide. Apa puffing itu berdosa enggak? Boleh enggak? Ingat ya, memang Alkitab tidak bicara langsung menyinggung vapor. Termasuk juga jangan merokok, tidak ada ayat yang sudah ada. Betul. Tapi ada prinsip Alkitab yang bisa menjawab. Dan prinsip ini bisa diterapkan pada orang yang pakai vapor atau rokok tradisional. Apa yang pertama? Baca 2, 3. Perintah Alkitab untuk tidak membiarkan tubuh diperhamba oleh apapun. Ayo kita baca 1 Korintus 6 ayat 12. 2, 3. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Tidak bisa disangkal. Merokok elektrik, merokok tradisional, kecanduan. Saya cuma sesekali kok nek ketok. Itu dah. Dan ingat ya, itu sudah bagian dari yang diterangkan tadi itu ya. Masuk, diisep, lalu ke otak, keluar dopamin. Hilang, cepat nyusut, kepingin lagi. Terus tambah lama, tambah kecanduan seperti itu. Yang kedua, baca 2, 3. Rokok vapor dan tradisional merusak kesehatan. Ayo kita baca 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Sudah dapat disangkal ya. Khotbah hari ini sebagian besar menerangkan secara ilmiah, penelitian semuanya ya. Merokok vapor tradisional merusak kesehatan. Dan secara ilmiah dibuktikan merusak paru-paru, jantung dan juga membunuh nyawa seperti itu. Yang ketiga, 2, 3. Merokok tidak memuliakan Allah. Ayo kita baca 2, 3. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Nah, merokok itu berarti dosa. Tidak sepatutnya dilakukan oleh pengikut Yesus Kristus. Bantah. Itu ada pendeta vaporan. Saya bilang tadi itu majelis loh, itu merokok itu. Itu orang Kristen itu merokok. Itu bukan berarti pembenaran saudara diizinkan untuk merokok. Ingat ya, merokok itu dosa yang harus ditinggalkan. Mintalah pertolongan dari Tuhan. Terakhir, boleh nggak pakai vapor? Jawabannya tidak, karena sama seperti dengan merokok.